Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamidan wa syakiran lillah tabaraka wa ta'ala, wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina nuri basiratina sayyidina wa maulana Muhammad al-habibil alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan muttasilatal barakat. Amma ba'du, Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Mukhdar, mudah-mudahan beliau senantiasa barokah umur dan kesehatan. Ketua DMI Kabupaten Situbondo Akhun Al-Aziz Ki Haji Zaini Ridwan, mudah-mudahan beliau barokah umur, barokah kesehatan, senantiasa diberi karamah oleh Allah untuk selalu menjadi khadimul ummah. Amin. Khadimul majlis wal makan akhuna Ki Haji Mahrus Ali, mudah-mudahan juga barokah umur, barokah kesehatan, diberi karamah untuk menjadi pelayan umat Habibina Muhammad. Guru kita Hadratus Syekh Al-Mukarram Ki Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya di dalam keberkahan, diberi karamah untuk selalu menjadi khadimul ummah. Antum para pengurus DMI satajana hafizakumullah wa ra'akum wa barakallahu lana wa lakum jami'an. Amin. Pada kajian pertama, Al-Fakir, hamba Allah yang dhaif ini akan mengajak antum untuk menelaah suatu konsep Qur'ani. Konsep Qur'ani tentang qalbun salim. Karena suatu organisasi kalau pengurusnya tidak mempunyai qalbun salim, maka tidak akan sehat. Akan terjadi saling rebutan. Maka marilah kita mulai kajian ini dengan konsep Al-Quran, yaitu konsep Qur'ani tentang qalbun salim. Kalimat qalbun salim di dalam Al-Quran oleh Allah hanya disebutkan 2 kali. Yang pertama pada surah Asy-Syura ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang akan kita bahas adalah pada ayat 84 surah As-Saffat. Idz jaa rabbahu biqalbin salim. Kalau kita membuka tafsir Jalalain, setiap ada kalimat id di dalam Al-Quran, id itu artinya ketika. Ketika ada kalimat il dalam Al-Quran, itu pasti ditafsiri dengan tafsiran kalimat udhkur, ingatlah. Idz jaa rabbahu biqalbin salim, ay wadhkur, dan ingatlah. Artinya apa? Di sini ada warning. Kenapa kita diperintah mengingat? Ada sesuatu yang penting. Dan ingatlah, idz jaa, ketika datang. Siapa failnya? Nabi Ibrahim. Kalimat Ibrahim itu bukan bahasa Arab. Kalimat Ibrahim itu bahasa Ibrani. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, kalimat Ibrahim mempunyai makna abun rahim. Maka orang yang berjiwa Ibrahim, berjiwa pengasih, berjiwa penyayang. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang berjiwa Ibrahim, bukan berjiwa Musa, musuhan.
Karena Nabi Musa itu tak ngening pegel zagoni tanengna. Maka berjiwalah seperti jiwa Ibrahim. Jadi Ibrahim itu bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan ke bahasa Arab Abun Rahim. Kembali kepada kalimat Rahim, kita tahu Allah mempunyai nama-nama 99 yang unik, yang dijadikan perambul oleh Allah, pembuka Al-Quran. Itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan Bismillahi Al-Jabbaril Mutakabbir, bukan. Bukan Bismillahil Qahhar, yang didahulukan Bismillahirrahmanirrahim. Maka marilah berjiwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Hendaknya di dalam diri kita harus ada jiwa-jiwa Ar-Rahman, jiwa-jiwa Ar-Rahim. Karena Nabi kita bersabda, tahallaku bi akhlaqillah, berbudi pekertilah engkau dengan sifat-sifatnya Allah. Itu jiwa Ibrahim. Kalau kita membahas jiwa Ibrahim panjang, karena ada wali yang berwatak Nabi Adam, ada wali yang berwatak Nabi Nuh, ada wali yang berwatak mental Ibrahim. Kalau dunia diisi dengan mental Ibrahim, tidak akan ada pertumpahan darah, tidak akan ada pertengkaran. Karena Ibrahim adalah jiwa-jiwa penyayang, jiwa-jiwa pengasih. Idza jaa rabbahu biqalbin salim. Ketika Nabi Ibrahim datang menghadap Rabbahu, kepada Rabbnya, apa yang beliau bawa? Bukan kekayaan. Bekal Nabi Ibrahim menghadap Allah adalah qalbin salim, hati yang bersih. Ada seorang ulama terkenal di Mesir. Beliau ini orator ulung, mohon maaf, tidak bisa melihat, lahir buta, tetapi hafal Quran umur 9 tahun. Panjenengan bisa buka di YouTube bagaimana ceramahnya. Ceramahnya Masya Allah sangat menyentuh. Beliau di zamannya disebut orator paling berpengaruh di Jazirah Arab. Beliau adalah Asy-Syaikh Abdul Hamid Kishk. Matanya buta tapi hatinya melihat. Berbeda dengan kita, mata melihat tetapi mata hatinya tidak melihat. Beliau dipaksa oleh penguasa Mesir pada saat itu untuk tunduk kepada penguasa, tetapi beliau tidak mau. Beliau lebih rela masuk tahanan, sehingga ceramah-ceramahnya dari penjara. Tetapi anehnya, dengan buta yang tidak, mata yang tidak bisa melihat seperti mata normal orang biasa, beliau menulis kitab tafsir 23 jilid fi rihabit tafsir. Beliau yang mempengaruhi Al-Fakir. Jadi saya kalau ceramah ingat Syekh Abdul Hamid Kishk. Masya Allah, sangat menyentuh. Coba buka di YouTube, tulis Abdul Hamid Kishk. Ceramahnya luar biasa. Beliau kalau berceramah berapi-api. Jadi hadis Masya Allah, cetat Al-Quran sudah mendarah daging. Ilmunya luar biasa. Nah, dalam penafsiran beliau, qalbun salim itu adalah hati yang selamat minal ilal wal afat an nafsiyah kal hikdi wal hasad wal kibir. Hati yang bersih dari hikid, dari hasud. Hasud itu tidak terima kalau ada orang lain dapat nikmat. Itu hasud. Mun bodoh orang lain oleh nikmat eka bre, eka susah, eka bre. Mun bodoh orang lain beri pangkat tak tarima. Saya kenek ngunek. Orang bilang pun nek ngunek, dia ingin menjatuhkan. Maka bermula semua bibit permusuhan mulai dari hati yang sakit. Jangan sampai kita punya hati yang sakit. Yang kedua,
Qalbin Salim dari penafsiran kitab tafsir Araisut Tafsir, tafsir yang berlatar belakang tasawuf. Dalam Araisut Tafsir, Qalbin Salim itu ditafsiri qalbin mamlu'in bimahabbatillah wasyauq ilaih. Qalbin Salim itu hati yang dipenuhi kerinduan kepada Allah, rindu kepada Allah, selalu merindukan Allah. Ada wali kawin, dia lupa kepada istrinya, baru ingat setelah 10 tahun. Oh iya, saya sudah kawin 10 tahun, kok belum dikumpul istri saya. Coba mohon beabe anak kompola terus. Beliau ini 10 tahun kawin, lupa. Setelah 10 tahun baru ingat. Kalau kita kan tidak, mau kumpul terus. Tapi itu bukan makom kita lah. Yang ketiga, karena waktunya hanya 15 menit, ada sebuah kitab tafsir unik, saya baru beli kemarin, namanya Durrul Asrar, 2 jilid. Kenapa saya katakan menarik? Karena tafsir 2 jilid ini, itu 2 juz, tidak ada huruf yang bertitik, gak ada. Jadi kolbon ada titiknya kan, dibuang, gak ada, gak memenuhi syarat. Jim gak memenuhi syarat karena masih ada titiknya. Ho gak memenuhi syarat karena ada titiknya. Ha masuk. Ghin gak masuk karena ada ain masuk. Jadi Durrul Asrar itu 2 jilid. Satu pun dalam 2 jilid itu ya, Masya Allah, ini ilmunya ulama. Makanya kita ini prihatin gitu. Sekarang ini banyak orang yang ilmunya secuil, menyalahkan ulama-ulama. Sebentar-sebentar bid'ah, sebentar-sebentar syirik. Biasanya orang yang demikian itu ilmunya sakcuil, menyangka ilmu apa katanya Lindarma itu sakkoboan, tapi seakan-akan tidak ada yang paling sunnah. Coba kita ini Durrul Asrar 2 jilid, satu pun tidak ada huruf yang bertitik. Dalam pandangan tafsir ini, Qalbin Salim itu dimaknai mahalla firraui illallah. Jadi bukan qalb, karena qalb ada titiknya. Arro sama hati. Jadi Qalbin Salim itu mahalla firraui illallah. Dalam hatinya itu tidak ada siapapun kecuali Allah, Allah, Allah. Mohon maaf sebagai penutup, saya didhawuhi guru saya tahun 80-an, ada seorang mursyid tarekat di Indonesia, bukan di Irak, bukan di Mekah, di Indonesia. Ada seorang mursyid tarekat Songkan, masuk rumah sakit di rongsen. Setelah di rongsen, dokternya kaget, ternyata hasil rongsennya itu menakjubkan. Hasil rongsennya itu dadanya kiai tersebut bertulis Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada tempat untuk selain Allah. Coba bandingkan dengan kita. Kalau kita yang di rongsen, mungkin yang bertulis Fortuner, Fortuner, karena yang dipikirkan Fortuner. Atau Jamilah, Jamilah, karena yang dipikirkan Siti Jamilah. Mungkin yang tertulis Oppo, Samsung. Maka marilah kita semua yang berada di DMI ini berupaya untuk memiliki qalbun salim. Allah menuntun kita memiliki qalbun salim. Menambah usulan Kiai Ketua bahwa harus dilandasi syariat, saya menambah harus dilandasi syariat, dan yang paling penting Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang ini banyak pencuri-pencuri masjid. Kalau dulu datang ke masjid sandalnya yang hilang, sekarang ini ada orang-orang yang pura-pura baik datang ke masjid, lama-kelamaan 1 bulan 2 bulan masjidnya yang diambil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.